Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Memandang pesona Indonesia di Danau Toba. Bentang alam nan cantik menyejukkan mata. Beristirahat dengan suasana alam yang tentram. Menyapa desa wisata dalam sejarah, kreatif lokal, dan budaya. Ikuti perjalanan Minanti Rohanta dalam Tau Toba Nauli. Selengkapnya hanya di Journey Way to Explore. Perjalanan kali ini saya akan mengajak Anda berwisata di Indonesia aja dengan keajaiban alam yang menakjubkan. Yuk ke Danau Toba, salah satu destinasi pariwisata super prioritas dengan keindahan alam yang memesona, udara yang sejuk, dan suasana yang tenang. Cari rekomendasi tempat yang pas untuk liburan itu di websitenya Kemenpar karena udah pasti terbukti, yaitu di indonesia.travel. Nah ini dia 7 surga tersembunyi di sekitar Danau Toba. Salah satunya ada Danau Sidihodi. Nanti kita ke sana. Tunggu deh, bentar lagi boarding. Dari Bandara Soekarno-Hatta ke Silangit menempuh waktu penerbangan sekitar 2 jam. Kali ini kami akan menyewa mobil untuk berkeliling sekitar Danau Toba. Tujuan pertama yaitu Toba Caldera Resort, lokasi yang sedang naik daun untuk menikmati pemandangan Danau Toba dari tempat yang lebih tinggi, sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Lamanya penerbangan membuat saya ingin beristirahat sejenak dan menikmati secangkir kopi khas Danau Toba. Saya singgah di sebuah kafe dekat bandara yang menyajikan kopi Arabica asal petani lokal dari Siborong-Borong. Halo Kak, selamat sore. Ini menunya. Saya pesan kopi V60 yang langsung diseduh secara manual oleh pelayannya. Info dari pelayan, kopinya menggunakan biji tunggal yang diolah petani lokal secara organik dan hanya memanen buah kopi yang berwarna merah. Harum. Rasanya kuat, asam, tidak pahit, serta ada rasa buah dan karamelnya. Usai beristirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan ke Toba Caldera Resort di Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Sesampainya di Toba Caldera Resort, kami diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Di lokasi ini terdapat penginapan dengan konsep glamping atau glamour camping seharga Rp800.000 dan cabin sekitar Rp500.000 per malamnya. Di masa pandemi, tempat ini memberikan jaminan kepada wisatawan akan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian. Contohnya untuk penginapan, penyemprotan disinfektan dilakukan sebelum konsumen masuk ke dalam kamar.
Jadi inilah kamar incaran travelers. Lihat deh belakangnya langsung pemandangan Danau Toba. Gimana? Pesona Indonesia yang cantik bukan? Check-in sudah. Sekarang waktunya ke titik yang pernah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana. Ini dia sepasang kursi dan meja yang viral tahun 2019 dengan latar belakang pemandangan Danau Toba. Saat di lokasi, wah pas sekali nih ada Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Pak Jimmy Panjaitan. Jadi ini best view dari Caldera Toba Resort. Yes, iya. Sebentar nih Pak. Oh. Wah, Iya. tadi saya minta seduhin sama Masnya. Juga mantap. Nah sebenarnya dampaknya apa nih Pak? Kan kalau dilihat tadi ramai pengunjung juga, apakah ini ada dampak bagi warga sekitar? Tentunya banyak dampak ekonominya. Nah, seperti dengan ini, paling gampang adalah dari kebutuhan makanan. Makanan dari baik di Belten ataupun dari Bobo Cabin, kita itu ambil dari desa sekitar. Ada dari desa Sigapiton, kemudian dari desa Motung juga ada diambil makanan. Dan dari sekitar desa sini juga ada jeruk, ada penghasil jeruknya juga. Berarti membantu perekonomian mereka juga dong ya Pak? Sangat Mbak, sangat membantu. Matahari berganti bulan, gradasi alam memikat hati, menghilangkan lelahnya perjalanan hari ini. Udara malam dan hembusan angin kencang mulai terasa dingin di permukaan kulit. Bersama Pak Jimmy, kami pun menikmati makan malam barbecue, didampingi hangatnya api unggun. Asik memanggang daging, makan dan berbincang-bincang, tak terasa hari semakin larut. Bintang-bintang menambah kecantikan alam. Selamat malam, primadona Sumatera Utara. Didukung oleh Kali ini kami akan wisata ke desa wisata Huta Tinggi, salah satu desa yang masuk dalam penghargaan 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 oleh Kemenparekraf. Nah, jika travelers mau ke sini dari Toba Caldera Resort bisa menyeberang dengan kapal feri melalui Pelabuhan Aji Bata ke Pelabuhan Ambarita selama 1 jam. Sesampainya di Desa Wisata Huta Tinggi, kami pun langsung disambut oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, Stella Angelica. Protokol kesehatan wajib kami lalui, contohnya saja pengecekan suhu dan mencuci tangan. Jadi ini ya Kak, isi dari rumah adat suku Batak atau rumah Bolon ya. Kalau rumah adat Batak yang kita tempat ini sekarang tuh punyanya raja dulunya. Nah, terlihat dari tadi tangga kita masuk, yang tangga jumlahnya ganjil, terus dari ukiran di depan, dan juga untuk lokasi nih, ruangan di sini sangat berbeda ya. Kalau orang zaman dulu tuh semua satu keluarga tinggal di sini berbarengan, jadi terasa keakraban antar kekeluargaannya. Nah kan ini udah jadi desa wisata. Ada perbedaan gak sih setelah mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata 2021? Kalau dulu kita dibantu nih, difasilitasi dengan kasur, tempat tidur, spring bed nih juga, bantal dan guling itu dibantu dari pihak Kementerian Pariwisata. Nah, setelah mendapatkan penghargaan itu kita lebih berinovasi nih dari sisi paket wisata. Nah, kalau untuk bantuan juga setelah dari ini, kerbau nih yang dikasih sama Pak Menteri sepasang princess sama prince yang kita lihat. Nah, itu tuh salah satu tepat sasaran untuk kita di masa pandemi ini. Jadi itu jadi aset kita ke depannya untuk nanti kunjungan wisatawan bisa dipakai untuk atraksi kita. Karena masih pagi, usai melihat-lihat homestay, saya diajak Stella untuk memerah susu kerbau. Peternakan kerbau ternyata jadi salah satu sumber mata pencaharian bagi sebagian besar warga di desa ini.
Sesampainya, kami melihat seorang peternak yang sedang memerah nih travelers. Apa sebenarnya nilai ekonomi dari satu ekor kerbau misalnya nih Pak? Ini dipakai juga ini untuk bertani ya, dan juga untuk itu kotorannya bisa dipakai untuk jadi kompos pupuk ya. Lalu ini juga nih susunya ya Pak, punya nilai ekonomi juga ya, itu Iya. diolah. Dimasak dulu Katanya ya. susu segar dijual juga Pak. Iya, Berapa dijual. harganya kalau misalnya susu segar? Satu aqua yang kecil itu kami jual 50.000. Kalau misalnya olahan? Kami jual itu 80, udah masak itu ya. Susu kerbau ini ternyata bisa diolah menjadi keju Batak atau Dalini Horbo. Itu apanya Bu? Ini alu-alu. Karena kan bahannya alami, nggak pakai pengawet. Hanya ada di Danau Toba. Oh, diperes dulu airnya tuh. Mengubah warnanya nanti. Masukkan. Saya aduk ya. Jadi, inilah keju dari olahan susu kerbau yang diproses secara alami. Sambil menunggu Dalini Horbo matang, ternyata desa ini memiliki inovasi cooking class. Bersama inang-inang, saya ikut langsung ke pasar untuk memilih bahan masakan yang masih segar. Ada ikan dan bumbu dapur. Kali ini kami akan membuat nani ura atau sashimi khas Batak. Ikan mujair mentah yang akan dilumuri dengan beragam bumbu. Semua bahan diulek hingga halus. Peras jeruk nipis di seluruh bagian ikan agar tidak amis. Lalu lumurkan bumbu halus ke permukaan ikan secara merata. Diamkan ikan minimal 3 jam baru dapat disantap. Jadi ini dia hasil tadi cooking class sama proses olahan susu kerbau. Ini Dalini Horbo dan ini nani ura. Kita coba ya. Bareng ya Inang ya. Bareng kita makan. Teksturnya kayak tahu, tapi rasanya asin dan ya susunya juga masih berasa. Itu yang saya rasakan. Kalau nani ura, seger banget, bener-bener nggak kayak ikan mentah. Tapi dijual nggak sih buat wisatawan misalnya online orang yang nggak bisa ke sini? Oh, untuk online belum. Belum ya, berarti hanya wisata ke Wisata desa yang Huta datang ke Tinggi Huta Tinggi bisa. mencicipi nani ura sama Dalini Horbo. Sore hari Stella mengajak saya ke danau di atas danau dengan luas sekitar 5 hektar. Pesona alam ini wajib diabadikan dalam bentuk foto ataupun video. Hai, ini lagi di mana nih Stella? Lagi di Danau Silihoni. Danaunya di atas Danau Toba. Stella bercerita, Desa Huta Tinggi menang lomba juara 5 konten kreatif dengan objek pengambilan gambar kerbau. Esok hari saya akan menuju desa wisata yang berbeda. Lokasinya searah dengan jalan pulang atau dekat dengan Bandara Silangit. Didukung oleh Perjalanan di Danau Toba kami lanjutkan ke Desa Tipang. Nah, waktu itu Mas Menparekraf Sandiaga Uno pernah ke sana. Saya coba dulu deh hubungi Mas Menteri. Kira-kira apa ya yang menarik di sana? Pengalaman menarik di Desa Wisata Tipang ini ketemu dengan para penggiat seni musik tradisional yang tergabung dalam Sanggar Seni Deloit, di mana Sanggar Seni ini berasal dari kesadaran bahwa semakin sedikit anak muda di Desa Tipang ini yang bisa memainkan alat musik tradisional. Jadi
sebagian besar anak-anak muda di sana sudah mulai tidak memainkan alat musik tradisional. Sehingga visi dari sanggar ini, Sanggar Seni Deloitte ini, untuk melestarikan alat musik tradisional khas Batak seperti taganing, suling, garangtung, dan hasapi. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya memainkan alat musik saja nih, Mbak Aminanti, tapi juga membuat alat-alat musik tersebut yang sudah dipasarkan sampai ke Jakarta. Sesampainya di Desa Tipang, saya disambut Ketua Pokdarwis Gom-Gom Lumban Toruan. Silakan cuci tangan dulu. Setibanya, kami langsung menuju ke Benteng Batu Harbangan. Melewati jalan masuk benteng, kami langsung disambut oleh anggota Pokdarwis lainnya, yaitu Kamispa. Saya pun langsung dikenakan saung atau tudung dari kain ulos. Alunan musik si Hutur Sanggul dari Sanggar Seni Deloitte Tipang mengiringi tarian tortor yang menyambut kedatangan saya. Menariknya, yang menyambut saya adalah anak-anak. Bersama Bang Gom-Gom, saya pun ikut mencoba gerakan tari tortor. Warga sini ternyata memiliki kerajinan kria dari pandan duri atau bahasa Bataknya bayon, yang tumbuh subur dan daunnya dibudidayakan. Halo Ina. Halo juga Ina. Jadi inilah saya lagi sama Inang-Inang untuk membuat kerajinan kria dari pandan. Nah, ini contoh hasilnya, bagus ya, tasnya simple. Contohnya nih, saya coba masukkan handphone dan dompet, muat. Saya coba pakai. Nah, masih cantik bukan? Jadi ayo deh beli kreatif lokal supaya kita juga mendukung Inang-Inang, tapi juga barangnya tetap fashionable. Nah, tapi ini dijual online nggak ya? Inang, ini bisa dibeli secara online tidak? Bisa, Bu. Bisa. Melalui apa? Telepon kah? Atau WhatsApp bagaimana? Ya WhatsApp bisa juga, telepon pun bisa juga. Wah, bisa dong. Iya. Dari mana aja jadi bisa beli? Iya. Nah, saya mau coba boleh? Bisa. Oke. Kami kembali berkeliling desa. Inilah kekayaan alam yang dimiliki oleh Desa Tipang, Teras Sering Sibara-bara. Sayangnya saat saya datang, sawah sudah panen dan masuk dalam tahap pembajakan. Desa Tipang ini juga memiliki wisata sejarah. Travelers dapat melihat sarkofagus atau kuburan batu dari para leluhur marga yang usianya sudah ratusan tahun. Contohnya saja, Marga Manalu, Nababan, Purba, dan Simamora. Dan ini namanya sarkofagus Opung Raja Idilu, Marga Manalu. Opung ini termasuk salah satu generasi awal di kampung ini. Kalau perkiraan keluarga, sarkofagus ini berusia sekitar 300 ke 400 tahun lebih, kurang lebihnya. Pada dasarnya sih sarkofagus ini tidak berwarna polos dia. Yang origin itu warna batu biasa, batu alam. Sudah berada di desa yang cantik, tak lengkap jika tidak menikmati pesona alamnya. Terdapat air terjun Sigota-gota yang terlihat dari Desa Tipang, seperti mata air di tengah bukit. Ditemani kakak-kakak Pokdarwis, saya pun harus trekking dan berjalan kaki sekitar 15 menit terlebih dahulu. Jadi ini ya Bang ya, Sigota-gota itu ya Bang ya? Iya, air terjun Sigota-gota. Sungainya Sibultak-Hoda. Bang, ini kan menjadi salah satu daya tarik wisata alam yang Betul. ada di Desa Tipang.
Bagaimana dampaknya setelah mendapatkan anugerah Desa Wisata Indonesia? Melihat peluang ini, Pok Darwis menjadi terberdayakan. Air terjun si gota-gota ini sangatlah sejuk. Pas sekali untuk bermain, membasuh kaki ataupun tangan. Ya, itulah sedikit perjalanan saya di Desa Tipang. Jika travelers ingin tahu lokasi desa wisata lainnya di lain tempat, silahkan kunjungi laman indonesia.travel, Instagram di pesona.indonesia, atau Pesona Indonesia untuk TikTok. Danau Toba begitu cantik adanya dari segala sisi. Desa wisata dengan budaya yang kuat siap membentengi pusaka Sumatera Utara. Semua dapat dirasakan jika Anda berwisata di Indonesia aja.